Baik sobat, ketemu lagi dengan kita kelompok 6 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cilacap. Kali ini kami akan melakukan interview terhadap pelaku UMKM yang ada di kawasan Cilacap demi memenuhi tugas dari matkul teknopreneur yang diberikan oleh Ibu Anissa. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif. Tanpa kita sadari, di sekitar kita juga banyak UMKM. Salah satunya mulai dari pedagang cilok keliling sampai pedagang bakso yang mudah mangkal. Makanan ringan dan cemilan adalah istilah bagi makanan yang bukan merupakan menu utama. Makanan yang dianggap makanan ringan merupakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya. Saat ini memang jenis makanan ringan semakin beragam, seperti makanan yang sudah familiar diminati oleh kalangan zaman now, yaitu seperti Burger Queen. Bukan saja makanan ringan yang sudah populer di masa kini, minuman ringan pun tidak kalah saing, tidak kalah populer, tidak kalah unik dan juga menarik, sehingga banyak sekali peminatnya dari kalangan dewasa, remaja ataupun anak-anak maupun sepuh sekalian ya. Jadi untuk pada sesi kali ini kita akan mewawancarai salah satu pemilik usaha di bidang soft drink atau minuman ringan. Tentunya dengan menggunakan konsep kekinian dari segi tempat yang kece badai dan juga bergidai, serta banyak sekali varian rasa yang tentunya menggugah selera pemirsa. Oke guys, buat para sahabat kepo, sobat ambiar dan juga sobat-sobat yang lainnya, jangan lama-lama, mari kita kepoin. Oke sobat, kita udah nyampe di Queen Burger dan juga Cinggu Bar. Lokasinya ada di Jalan Sukun, Desa Karangkandri, Cilacap. Bagi anda yang mau berpergian ke arah Karangkandri ataupun nanti ke laut dari arah sini Jalan Sukun, pastinya anda melewati sini bisa mampir dulu di Queen Burger dan juga Cinggu Bar. Oke sobat, kita udah nyampe di tempatnya Burger Queen yang beralamat di Jalan Sukun, benar ya Mbak ya? Jalan Sukun, tempat dengan Mbak siapa ya? Rofi. Mbak Rofi, selaku pemilik dari Queen Burger ini. Oke Mbak, di sini saya akan kepoin bagaimana Mbak. Perkenalkan, selamat malam sebelumnya. Malam. Perkenalkan, nama saya Solihatul Rofiah, biasa dipanggil di sini Rofi. Oh, Soli itu laki-laki soalnya. Iya, apalagi Solehun ya. Aduh, Solihatul katanya ini Mbak. Aduh. Terus saya jualan ini dari 2019. Hampir 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun. 2 tahun kan? Oh iya. 2 tahun. Sudah hampir 3 tahun kan? Iya, hampir 3 Iya. tahun. Maksudnya gitu. 3 tahun. Kita jualnya ada burger. Tanya dulu ya. Untuk saat ini sih kita jualan burger, kebab sama dimsum sama ada satu minuman produk punya saudara juga. Tapi khusus untuk saya burger, kebab, dimsum. Awal mulanya itu kita cuma jualan burger mas. Bismillah itu awalnya. Kita berawal dari satu produk namanya burger. Burgernya itu awalnya terinspirasi dari jadi gini, awal mulanya itu saya tuh keluar dari kerjaan saya untuk mengisi waktu belajarlah membuat roti kan. Jadi awalnya itu iseng-isengan dulu Iseng gitu. ya, iseng bikinlah roti gagal, terus kedua masih gagal, ketiga lumayan lumayan kita kasih ke tetangga nih, udah lengkap nih, ada roti, ada isian semua, kita kasihlah ke tetangga, cobain gitu kan. Oh enak,
Minta nambah enggak? Enggak dong. Oh, akhirnya minta nambah gitu. Satu aja itu udah kenyang kan waktu itu. Terus sudah, terus berlanjut. Itu pertama jualan kita online. Sebelum Memanfaatkan online ini. iya, setelah beberapa seleksi ini dan beberapa perbaikan kita jual online, alhamdulillah ada, ya belum ramai ada. Terus kita habis itu masih burger aja nih, masih burger, kita ngobrol. Habis itu kita ke buka kan ada car free day di alun-alun Cilacap tuh. Kita jual di situ. Mulai ibaratnya kita tampil secara visual, tadi kan pen visual itu di sana. Memanfaatkan situasi gitu ya. Ya, ada di Berarti sana. untuk tadi yang resign dari tahun berapa ya? Itu 2019 awal, sekitar bulan April itu resign. Mulai kita benar-benar jualan itu Agustus. Alhamdulillah udah sampai di sini udah mulai besar. Ya, Dari awalnya coba-coba. ya dari awalnya coba-coba, terus alhamdulillah udah bisa punya kedai sama satu outlet. Untuk saya lagi pertanyaan lagi. Ya. Alasannya ini apa? Ya, apa membeli apa? Artinya itu dari awal coba-coba, terus kita punya respon baik dari pembeli, jadi kita perbaikan rasa, perbaikan semua, penampilan, packaging kan semua kita perbaiki. Terus sama keunggulannya kita homemade mas, jadi benar-benar sendiri Itu dari bahan-bahan. Iya, kita bikin sendiri. Isian itu patty ayam kita bikin sendiri, kecuali sayuran saya nggak bisa bikin mas, maaf. ya lumayan jauh juga sih ya tempatnya Iya. gitu. Kalau untuk roti itu berapa lama ya untuk buat? Kalau buatnya sih nggak lama, paling sekitar 1 jam. Kalau untuk sekarang itu rotinya satu hari gitu buat berapa? Oh, untuk satu hari sekarang pembuatan itu sekitar 60 piece roti untuk satu hari. Soalnya kan dibagi dua antara ini. Untuk ya ini lanjut ke pertanyaan lagi ya pemirsa. Untuk pertanyaan keempat nih, kendala yang biasa Kendalanya banyak banget. Dari awal sampai sekarang banyak banget. Satu, dulu masih terbatas peralatan untuk pembuatan rotinya itu sendiri. Kita kan oven gitu, dan segala macam. Dulu masih manual mas, butuh mixer. Dulu masih pakai tangan, sampai sekarang punya mixer dengan kapasitas yang lumayan. Iya, yang tadinya oven yang biasa di kompor, masnya tahu ibunya bikin roti itu sampai punya ovennya agak lumayan besar. Jadi kendalanya sih dari awal sampai sekarang itu. Jadi peralatan, kendalanya peralatan. terus untuk situasi kayak sekarang ini masih banyak covid, kendalanya paling apa ya, paling kena banget itu apa? Kalau Kan masih sektor ke UMKM. iya, kalau untuk pandemi sebenarnya kita berawal offline atau benar-benar di musim pandemi ini. Jadi sebelum pandemi 2020 ya, 2020, 2019 saya online masih sekedar online juga kan, awal-awal apa namanya, awal pemasaran kan masih ya paling sedikit lah, itu masih ibaratnya merangkak, masih sedikit. Dan pandemi ini kita nggak tahu perbandingan antara pandemi atau enggak, soalnya kita mulai benar-benar kan di pandemi. Jadinya untuk perbandingan antara pandemi pandemi dan nggak pandemi kan kita nggak tahu soalnya. Masih sama aja ya. Iya, tidak sama gitu. iya, cuman untuk pendapatan, untuk omset lah ya, kita dari alhamdulillah dari awal sampai sekarang sih belum ada penurunan, paling enggak stabil ya, paling stabil ya. Sekarang dan ya mungkin dari Mbak
kita buat yang terbaik untuk customer. Mungkin apa sih sudah bisa atau mungkin sesuai request dari pelanggan atau gimana? Kalau kita sih maksimal yang sudah pernah menjalankan yang selama ini paling banyak itu 120. 20 kali satu hari ini. Iya, itu paling banyak. Luar biasa. Untuk pelanggan ada yang mungkin delivery order atau Iya. Kita bisa delivery order. Ada juga sebenarnya kita tersedia di Gojek, GoFood. Ya, kita sudah terdaftar kok. Cuman masih untuk lingkungan sini untuk GoFood itu termasuknya kurang. Soalnya mungkin apa namanya? Jadi masih terkendala, bukan terkendala sih, masih kayak memberatkan ongkirnya gitu loh. Soalnya kalau masuk ke kayak gitu kan kita nambah gitu kan dari sana juga. Selain itu ada delivery juga, tapi kan pembelian minimal 3 piece. Kita bisa delivery order tapi area terbatas. Oke, kita lanjut lagi ya karena tadi udah ada kita yang poin ke-6 ini termasuk omset udah dijelaskan di poin sebelumnya. Kita lanjut ke poin yang ke-7. Untuk yang seperti sendiri atau gimana? Modal awal itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Modalnya itu dari situ, dari saya beberapa tahun lalu kerja kan ada tuh BPJS Ketenagakerjaan, kita cairkan, kita bikin ya punya sisihkan lah buat modal sedikit. Dulu mas yang namanya kita awal jualan online itu nggak pernah ngambil untung, jadi kita belum bisa menikmati untung waktu itu. Jadi ada keuntungan sedikit kita alihkan ke modal kayak beli peralatan atau apa gitu. Jadi modal awal itu dari uang pesangon. Keuntungan berkisar sekitar 35 sampai 40%. Kalau makanan mungkin bisa segitu. 35 sampai 40%. Ya, untuk ini yang terakhir ini, pengalamannya paling bisa selama ada menjalankan bisnis ini mungkin dari pelanggan ada yang kurang enak atau apa? Lucu sih mas, bukan berkesan, lucu. Saya pernah ada nih siang-siang ada orderan kan via WA. Waktu itu posisinya saya lagi produksi di rumah, ada orderan masuk untuk makan siang. Sebenarnya orderan itu burger sama kebab, kan burger ada dua varian, ayam sama sapi. Kebabnya sapi, saya kirimnya itu burger ayam sama burger sapi. Harusnya kan kebab sapi, karena kan lihat awalnya itu kebab itu biasanya sapi. Ya udah, alhamdulillahnya udah customer ini sih ya langganan. Jadi ya udah nggak apa-apa, makan kok nggak apa-apa. Mungkin untuk dari kendaraan di sini nih, contohnya dari kampung ini. Ada satu kejadian, ini jadi cerita ya, jadi kejadian. Harus cerita. Sebelum ini kita tenda stand kayak gitu, dari situ sampai terus kita naik ke mobil, jadi pakai food truck gitu loh mas, di sini kan. Dulu ada satu pelanggan juga pakai mobil beli malam-malam, parkirnya sedangkan itu mobil sopirnya ngantuk, truk mobil batu-batu ngantuk, tabraklah mobil itu. Jadi pas posisi lagi beli, lu sih di mobilnya itu orang, cuma mobilnya aja ketabrak ya, ada 2 meter lah, silap itu, ngeri. Jadi kalau berbisnis dari seberang jalan juga seperti ini mas. Kendalanya juga gitu, tapi keuntungannya juga banyak. Jadi orang bisa lihat sini langsung parkir sini ya gitu. Iya, kebanyakan gitu, kebanyakan apa sih ini gitu kan? Iya. Apa sih gitu. Konsepnya juga menarik, di sini masih ada lampu dan juga itu juga di sana ada papan nama ya mbak ya. Iya. Ya mungkin besok dibesarkan lagi sampai nutup jalan boleh. Jangan. Jangan. Ya kita mau dibesarkan ya Jadi- besarnya gitu. Ya, amin. Tapi jangan
jangan terlalu kebut-kebut lah kalau dari sini. Pokoknya lihat kiri terus lihat kiri kanan kiri. Oke lah kalau ada Burger Queen mampir sini. Oke? Ya. Selamat malam. Oke, setelah kita melakukan wawancara dengan owner dari Burger Queen tersebut, mari kita lihat cara pembuatannya. Oh, di sini ada pelanggan guys. Kita akan tanyakan dulu. Masnya dari mana nih? Dari Sugian Dari Kesugian. Dari Sugian ke sini berapa jam ini? 1 jam. 1 jam. Wah, jauh sekali. ya, Mas. Mungkin ini pencinta alam, jadi kayaknya jalan kaki nih. Oh, kenapa Masnya beli di sini? Ya karena di sini tempatnya strategis, rasanya juga enak dan Oke. inovatif. Oh, sangat inovatif ya. Saya suka saat Murah-murah juga ini. Waduh, ada promonya kadang nggak, Mbak? Ada promo. Iya. Beli 2 gratis 1 apa? Beli 2 dapat 1. Keren, Mas. Potongan harga biasanya. Oh, potongan harga. Kita boleh lihat cara pembuatannya, Mbak? Boleh. Oke, lanjut. Oke sobat, kita lanjut ke wawancara yang kedua nih di tempat Cing Boba, benar ya Mas ya? Nah, dengan teman saya ini sebagai pemilik dari Cing Boba. Boleh dikenalkan produknya? Oke. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Fuad Muzaki atau biasa dipanggil orang-orang itu Fuad. Saya selaku dari minuman Cing ini. Dan di minuman Cing ini kami menjual ada boba, yaitu susu dan badan susu, dan yang kedua ada mocktail seperti soda sama sirup. Oke, ini menggunakan konsep kekinian ya Mas? Iya Mas, minuman kekinian. Saya agak tahu nih kalau boba-boba ini saya udah apa ya, udah merebak banget sini, familiar sekali. Ya. Untuk Masnya berapa tahun ini? Usianya? Saya sendiri usia 20 Mas. Oh, berarti lebih muda dari punya?
Jauh mas, jauh. Wah, akhirnya ibunya dulu gitu. Oke, untuk ini pertanyaan kedua secara singkatnya di mana? Awalnya coba-coba juga apa enggak Oh, gitu. ya. Jadi gini mas, kita berdiri itu hampir 1 tahun. Oke. Jadi 2020 berarti awal. Awal itu pemilik bukan saya mas. Awal pemilik itu kakak saya, Siapa? namanya Mas Fajar. Oh, sama itu. Masih Mas Fajar juga. Apakah saudara? Jangan-jangan ya. Mas. Aduh. Jadi oleh Mas Fajar itu pada bulan Juli kalau nggak salah tepatnya itu Juni ya 2020. Jadi setelah kiranya 2 bulan corona masuk Indonesia. Belum ramai banget sih mas kalau pas itu belum ramai banget corona gitu. Sama Mas Fajar berjalan sampai kira-kira bulan April awal 2021. Nah itu karena Mas Fajarnya fokus kerja gitu. Iya fokus Kerja di kerja mana ya. itu? Di sini mas di PLTU. Oh, sama lagi. Oh, gimana itu? Jangan mas ya kalau saya. Aduh. Jadi itu karena nggak diurus gitu, kemudian saya sama ibu saya inisiatif gimana kalau kita aja yang ngurus gitu daripada enggak kan maneman bisnis gitu ya. ya bisnis. Untuk modal awal itu gimana? Apakah dari rekening atau mungkin tabungan atau tidak? Kalau modal awal dari ibu sih mas, dari ibu, masnya minta ke ibu kalau nggak salah, terus mau coba bikin minuman gitu kan. Tadi ibunya itu kan apa tante saya itu kan, tante saya udah bisnis makanan gitu, terus kita gimana nih kalau minuman gitu kan, masa makanan nggak ada minumannya gitu kan. Ya, seret. Terus akhirnya kita coba bikin minumannya gitu kan. Mas Fajar yang cari resepnya gitu di YouTube awalnya, terus racik sendiri lagi gitu, dan akhirnya jadi ini. Ini sangat inspiratif sekali ya bagi kamu muda di sini. Seperti saya juga lebih tua darinya, jadi tahu dia bisa ngeracik di mana itu. Ya bisa buat inspirasi buat teman-temannya di sana mungkin, atau mungkin yang lagi ada mau berusaha tapi belum tahu apa yang mau buat gitu, mungkin bisa jadi referensi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Alasan mengapa mau pilih produk ini? Minuman kekinian gitu kan. Yang pertama kemudian ada lagi? Ada lagi. Itu Keunggulannya mungkin dari kemasan udah apanya gitu. dari ini mas, rasa. Kami nomor 1 kan rasa mas. Jadi ini risetnya nggak main-main mas, bisa 1 bulan sendiri coba-coba gitu di rumah sampai nemu resep yang pas. Dan ini keunggulannya di rasa. Dan itu penampilan juga mas, penampilan kami menggunakan cup sablon ini mas, pesen langsung dari luar kota. Oh, dari mana? Dari Jakarta orang. Berarti untuk pemesanan biasanya satu hari berapa? Atau gimana dari Jakartanya? Dari Jakartanya langsung mas, biasanya sebulan gitu langsung 1000 cup. 1000 cup sablon. Emang untuk modal ini berapa? Cupnya doang? Cupnya doang. Iya. 1000 cup itu sekitar 500.000. 500.000. Terus 1 bulan habis sudah? 1000 kok ekstra. Tadi 1000 cup 1000 kali habis sudah? biasanya habis mas. Alhamdulillah. Jadi nggak cuma coba-coba tapi ada keuntungannya Ada. gitu ya. Alhamdulillahnya. Itu termasuk keuntungan produk dari kemasan. Iya. Kemasan rasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kendala yang dihadapi mungkin dari awal bangunnya ini apa aja? Modal mas. Iya modal. Pertama modal itu gede mas. Pertama kan kami nggak langsung di sini nih ya, stand ini. Gimana? Kan tadi tante saya bilang di mobil kan. Iya. Nah di mobil itu ada sampingnya kayak toko kecil lah gitulah. Itu buat itu modalnya juga agak gede mas. Jadi kita jual di situ. Kita habis berapa juta gitulah. Itu juga digarap
garap sendiri gitu Kak sama tukang, jadi ya lumayan awal jual di Soalnya situ. itu nanjaknya berat banget gitu. Iya, itu modal awal. Oke, mungkin kendala untuk sekarang apa? Karena kan udah lumayan gitu. Udah lumayan. Kendalanya apa? Kalau kendala sekarang ini sih Mas, kayak apa? Bagi waktunya gitu loh Mas. Kalau saya ini loh Mas, saya itu masih kuliah sih Mas Di mana nih? di Jogja, Itu UGM, UNY, di UTY, UTI apa itu? Universitas Teknologi Jakarta. Bisa, bisa ngeracik lagi tuh di Iya. sana institut itu. Jadi itu Mas, kayak pagi kan kuliah gitu. Kita kan buka sore sampai malam. Karena waktunya emang biasanya gitu. Jadi sore biasanya ibu saya dulu yang buka, baru malam saya yang ganti. Untuk kayak kemarin bulan puasa itu gimana nih biar produk Anda lebih banyak untungnya gitu? Cara mempromosikannya gimana? Oh, kalau bulan puasa kemarin kayak ini sih Mas, kayak promosi lewat media gitu loh Mas. Media sosial kayak lewat WhatsApp. Ya, seperti itu. Mungkin ada apa ya kayak promo dari sini, mungkin dari potongan harga atau saat itu masih bulan Ramadan kemarin? Oh, bulan Ramadan kemarin ada Mas. Kayak promo paket-paket gitu. Paket sekalian sama makanan. Ada menu tambahan lagi nggak pas saat itu? Ada kayak es buah, Oh, juga. kayak jus, Tapi kemasannya pakai ini juga atau pakai pakai kemasan ini lain? juga. Mantap Ya. itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk bisnis yang mungkin masnya pengen bertanya kemana tuh apa? Kalau buat saya pengennya sih kita buka cabang dulu Mas. Buka cabang biar gimana gitu. Keuntungannya dapat apa enggak kalau buka cabang. Kira-kira udah berapa persen dari modal? Ya alhamdulillah sih udah balik modal. Udah balik modal. Udah balik modal ya udah untung lumayan lah. Ya semoga saja nanti kan bisa buka cabang, mungkin Iya, bisa berkembang. Nanti amin. kan banyak yang suka ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk kayak kapasitas produk satu harinya berapa biji itu yang buat apa? Mungkin dari pelanggan udah yang order dulu, pre-order gitu apa enggak? Enggak Mas, kita buka pesan langsung ini, langsung ambil gitu. Kayak Sehari ini menyediakan berapa nih? Cupnya, oh siapnya kalau berapa? sehari siap 50 cup. 50 cup. 50 cup. Sehari 50 cup. Oke, itu lumayan banyak ya Mas ya. Ya, untuk yang tadi pertanyaan terus kan udah dijawab yang pertama dari kakak dan juga dari ibu. Kita lanjut ke yang terakhir, pengalaman yang paling besar selama modal sampai sekarang itu apa aja dan juga kendalanya apa gitu. Kalau buat pengalaman yang berkesan kemarin sih Mas di momen-momen bulan puasa gitu Mas. Kayak penjualan itu meningkat banget gitu Mas. Orang-orang antusias gitu. Kalau mau buka gitu kan rame. Terus saat pas lebaran itu habis lebaran juga masih Mas. Alhamdulillahnya gitu kayak orang-orang antusias pengen nyobain minuman gitu. Kalau kendalanya ini sih Mas, kayak kekurangan orang gitu loh. Mungkin butuh Iya, karyawan butuh ya. karyawan Ya, mungkin mungkin ya. dari teman-teman yang di sana butuh karyawan, bolehlah di sini tempat Boleh, kita Pak. menarik. Itu aja. Rasanya oke, bentuknya oke, mantap. Oke, pokoknya nggak kecewa lah. Ya oke? Ya, cuma di sini aja ya. Ya mungkin dari saya tadi juga mungkin dari pelanggan ada yang aneh enggak gitu pas lagi pesan tiba-tiba sempat cancel gitu nggak jadi, ada nggak pernah gitu? Kalau di cancel nggak ada sih Mas, paling kalau kita kosong dia misal dia minta boba tapi karena mungkin mau tutup gitu kan, dia datangnya bobanya udah habis jadi ya udah nggak jadi gitu. Mungkin seperti itu. Karena paling banyak dipesan berapa biji? Paling banyak 49 sih Mas, hampir 50 cup gitu. Tinggal satu doang minum sendiri. Iya. Alhamdulillahnya itu buka dari sore sampai malam bisa nyampe segitu ya. Oke, sekian wawancara dari saya. Terima kasih sekali bagi narasumber dan juga teman-teman di sana bagi yang rumahnya sekitaran Cilacap ataupun yang lagi ke arah PLTU bisa
pelan-pelan kalau lewat jalan sebelah jalan Sukun di sini. Pelan-pelan nanti lihat kiri, kanan yang ada tulisan Burger King. Di sini tempatnya ada juga Cingkuba. Jadi Anda kalau misalkan udah makan burger keseret seret, ya mau minum yang segar-segar ada di sini. Tempatnya oke, bisa Anda lihat di sini. Sangat nyaman sekali nih. Oke lah. Sampai jumpa di lain hari lagi. Kita akan cari dari profil mana saja UMKM yang perlu kita ambangi di sini. Dan juga ini sangat inovatif sekali ya. Saya juga sangat terkesan tadi yang masih muda 20 tahun sudah berinovasi. Kalau 20 tahun saya nih masih cari kerja itu. Gila. Sebuah perbedaan dan juga sebuah sebuah inspirasi yang sangat terkesan bagi saya juga. Jadi teman-teman juga jangan lupa kalau misalkan mau ke sini mampir di Jalan Sukun, alamatnya ini juga minumannya sangat segar sekali. Saya juga nanti akan coba. Bagaimana rasanya? Rasakan sendiri di sini. Rasanya bubuknya enak banget, coklatnya nggak nanggung ini. Cobain deh. Gue jadi kepo nih. Kita lihat cara proses pembuatannya. Di sini juga ada pelanggan lagi. Betul sekali mas. Namanya siapa? Fajri. Fajri. Ya. Dari mana ini? Jadi apa jadi? Oh dekat ini. Berapa meter dari sini kan? Ada di loh. Mereka mana di sini mas? Naik motor ya. Mau pesan apa mas? Ini mau pesen boba rasa mangga. Rasa mangga ya. Keren rasa yang nggak terlupakan. Alah. Masnya udah sering langganan di sini atau gimana? Lumayan. Kenapa milih di sini? Oh segar. Banyak Oke. tempat. Wah, ya bener nih. Dari Ya, tempat tempat. ini sangat bagus sekali. Di sini langganannya cukup bagus. Kemudian apa lagi yang membuat anda sering ke sini? Dekat. Dekat ya. Kalau jauh nggak ada. Kalau misalkan jauh di itu enggak? Sana enggak? Realitas yang dekat ya. Boleh lihat proses pembuatannya mas? Boleh mas. Silakan. Oke kita masuk ke proses pembuatan boba. Itu yang langkah-langkah pertama apa aja pak? Saya kan pesen yang mangga itu. Mangga boba. Nih. Pertama kita buat ininya dulu mas. Apa? Susunya gitu. Susunya? Bahan dasar. Kita pakai creamer Carnation. Jadi untuk susu itu takarannya harus Ada itu. mas, ada sendiri takarannya. Lanjut proses selanjutnya. Dan kita haluskan pakai ini mas, air panas. Kocok sebentar. Lalu masukkan perasannya. Mangga. Kasih rasa mangga, rasa coklat dan juga ada taro. Masih banyak sebenarnya mas, cuman ini tempatnya nggak cukup. Iya. Buat stoples gede ini. Sementara juga dulu. Iya. Oke, 1 sendok juga. Iya. Dan kita kocok lagi. Oke, lanjut. Dengan alat yang sudah sangat menarik. Langsung ke proses meraciknya. Oh ya, ini cupnya udah disiapkan. Oke. Cing 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 boba. Itu awal nama cing dari mana, Mas? Cing itu dari ini mas, grup teman-teman gitu, teman-teman biasa ngumpul gitu, namanya Cing, jadi gitu mas. Bisa terinspirasi dari grup itu ya. Iya. Kalau saya punya grup Padang, Mas. Iya. Itu gimana itu? Bisa buat referensi nggak, Mas? Itu namanya itu, Mas. Oke, itu juga ada pelanggan lagi tuh, Mas. Mau pesan apa, Mas? Oke, ada pelanggan lagi. Ternyata udah malam pun masih banyak pelanggannya di sini. Ya, meracik bobanya. Ih, berapa biji, Mas? Bobanya ini berapa? Oh,
30 kayak Waduh, gitu, dia Mas. 30 ini. Sekarang es Batu. esnya ini bukan sembarang es tuh Mas. Tuh, apa bedanya, Mas? Ini esnya kita pesan langsung dari sana Mas. Saya mana itu? Surga. Sana apa? Selat itu lah Mas. Selat mana itu? Samudra Pasifik. Waduh, Mas. Samudra Langsung, Pasifik. Mas. Pantesan bocor, Mas. Langsung dari kutub Mas. Iya, mulanya pada meleleh saya, Mas. Walah digawani ngene. Iya, Ya bener. ilahi. Walah. Nah, tuang. Proses penuangan. Udah kelihatan ini manggo-manggonya. Udah seger banget. Udah pesan tapi pengen lagi, Mas. Gimana nih, Mas? Dan Oke, kita kita- tambahkan susu UHT. Hati. Sampai muncrat gitu, Mas. Aduh. Ya, udah naik segeranya, udah sampai situ, aduh, nggak tumpeh ternyata, ahli banget boy, ini boy, ya proses packing ya Mas, Iya. Ya, Sudah, udah jadi ternyata sangat cepat sekali, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Oke, silakan Mas. Oke guys, begitulah cuplikan dari tim kami dalam melakukan interview pada pedagang UMKM di wilayah Kota Cilacap ini. Bagi kalian yang mau merasakan lezatnya Queen Burger dan juga segarnya Jing Boba, bisa langsung datang aja ke tempatnya di bawah ini guys. Jangan lupa tempatnya yang kece badai dan juga beragi guys, serta itu makanannya katanya segar sekali. Pokoknya pas buat sekali buat anak-anak zaman now ini, sangatlah pas dan juga nikmat serta unik sekali Bisa. guys. You got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold. You just say the word and I go. It doesn't matter how far. Wawancara sih Loki. Just stay where you Iklan are. Aqua. You know I won't be too long. Kita akan melakukan Hold on. 2, 3. Remember where I told you no matter where I go. You will never be alone. Either way, because Orang-orang sana. Tobat dan juga tobat. I'm on my way back home. Ini adalah istilah makanan bagi dua absen.